Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Supartini dari PT IKD akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu komputer dengan tema sistem keamanan komputer. Yang pertama, keamanan komputer. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Keamanan komputer menjadi penting karena hal ini terkait dengan privacy, integrity, authentication, confidentiality, dan availability. Pengertian sistem adalah suatu sekumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Sedangkan keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari risiko. Dan komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari software dan hardware serta dikendalikan oleh brainware manusia. Jika ketiga kata ini dirangkai, maka akan memiliki arti suatu sistem yang mengkondisikan komputer terdiri dari berbagai risiko. Beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat, yaitu meningkatnya pengguna komputer dan internet. Banyaknya software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa di-download secara gratis. Meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet dan meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Ada beberapa hal yang bisa menjawab diperlukannya pengaman sistem komputer, yaitu menghindari risiko penyusupan, mengurangi risiko ancaman, melindungi sistem dari kerentanan, dan melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lainnya. Macam-macam keamanan komputer. Pertama, keamanan eksternal. Keamanan eksternal berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Dua, keamanan interface pemakai, yaitu berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga, keamanan internal. Keamanan internal ini berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. B. Masalah penting keamanan. Kehilangan data atau data loss biasanya disebabkan oleh bencana, contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, dan kerusuhan. Kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, contohnya ketidakberfungsinya pemroses, disk atau tape yang tidak terbaca. Penyusup atau intruder. Penyusup pasif yaitu yang membaca data yang tidak terotorisasi. Penyusup aktif yaitu mengubah data yang tidak terotorisasi. Adapun contoh penyadapan oleh orang dalam, usaha hacker dalam mencari uang, spionase militer, bisnis lirikan pada saat pengetikan password. Yang kedua, jenis serangan. Jenis kejahatan atau serangan yang sering terjadi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, keamanan fisik, seperti keamanan pada server. Yang kedua, keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia merupakan salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Istilah yang sering digunakan adalah social engineering. Yang ketiga, keamanan yang berhubungan dengan data. Keamanan yang berhubungan dengan data sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirim virus atau trojan untuk memantau atau mencuri data pada komputer tersebut. Yang keempat, keamanan yang berhubungan dengan operasi. Keamanan yang berhubungan dengan operasi di sini adalah keamanan dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Keamanan komputer meliputi 5 aspek, yaitu kerahasiaan,
berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. 2. Keutuhan. Keutuhan berkaitan dengan konsistensi informasi yang terdapat pada data yang ada pada jaringan komputer. Yang ketiga, keaslian. Keaslian layanan yang berhubungan dengan identifikasi. Keempat, tidak ada penyangkalan. Berkaitan dengan menjaga pengguna data yang menggunakan data sehingga sistem mengetahui siapa yang bertanggung jawab apa yang telah terjadi pada data tersebut. Yang kelima, availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika diperlukan. 3. Keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Dalam jaringan komputer, seorang pengguna dalam pertukaran informasi atau data harus memperhatikan keamanan agar data tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Di antara ancaman keamanan data tersebut yaitu kebocoran, pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Kedua, tampering, pengubahan informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima. Yang ketiga, perusakan, gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusakan tersebut. Ancaman atau serangan yang terjadi terhadap komputer, yaitu pertama, virus. Prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggandakan dirinya. Melalui mekanisme penggandaan diri ini, mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer, seperti menampilkan suatu pesan tertentu, merusak file sistem, dan mencuri data. Yang kedua, email virus. Yang ketiga, internet worm. Worm adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Umumnya menyerang melalui celah atau lubang keamanan komputer. Yang keempat, spam. Spam adalah sejenis komersial email yang menjadi sampah email atau junk mail. Yang kelima, Trojan horse. Trojan adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game, software, update program, dan yang lainnya. Yang keenam, spyware. Spyware adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Yang ketujuh, serangan brute force. Serangan ini adalah sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. Yang kedelapan, sniffing, yaitu pembacaan data yang tujuannya dikenal sebagai sniff. Program ini yang digunakan adalah network monitor dan disk corporation. Yang kesembilan, spoofing, adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP adalah alamat IP dari host di dalam network, bukan dari luar network. Yang ke-10, finger exploit. Ia adalah digunakan untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Yang ke-11, brute force, adalah salah satu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password brute. Brute force adalah salah satu bagian dari password guessing. Hanya bedanya adalah waktu yang dipakai dalam brute force lebih singkat dari password guessing. Yang ke-12, password cracking, adalah metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sistem dengan anggapan bahwa
attacker telah masuk ke dalam sistem. Yang keempat, langkah-langkah keamanan komputer. Yang pertama adalah aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Yang kedua, analisa risiko, yaitu identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, perlindungan. Pada era jaringan, perlu dikhawatirkan tentang keamanan dan sistem komputer, baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. Yang keempat, alat, yaitu tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan. Yang kelima, prioritas, yaitu perlindungan PC secara menyeluruh. Yang kelima, mencegah terjadinya serangan pada komputer. Terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan. Pertama, desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan. Aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Yang ketiga, manajemen. Pada dasarnya, untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Yang keempat, manusia. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi. Adapun autentifikasi pemakai atau user authentication adalah identifikasi pemakai ketika login. Pertama, cara autentifikasi. Sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua. Untuk password, pemakai memilih suatu kata kode, mengingatnya dan mengetiknya saat akan mengakses sistem komputer. Yang kedua, upaya pengamanan proteksi password. Salting, yaitu menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Kedua, on-time password. 3. Satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. 4. Tantangan tanggapan atau challenge response. Kelima, sesuatu yang dimiliki pemakai. Keenam, sesuatu mengenai atau merupakan ciri pemakai yang disebut biometrik, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, ataupun tanda tangan. Ketiga, untuk memperkecil peluang penembusan keamanan sistem komputer harus diberikan pembatasan, misalnya pembatasan login, misalnya pada terminal tertentu pada waktu dan hari tertentu. Pembatasan dengan callback, yaitu logging dapat dilakukan oleh siapapun bila telah sukses sistem memutuskan koneksi dan memanggil nomor telepon yang disepakati. Ketiga, pembatasan jumlah usaha logging, misalnya dibatasi sampai 3 kali dan segera dikunci dan diberitahukan kepada administrator. Keenam, tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, dan spyware. Gunakan software antivirus. 2. Blok file yang sering mengandung virus. Ketiga, blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. 4. Pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. 5. Mendaftar ke layanan alert email. 6. Gunakan firewall untuk koneksi ke internet. 7. Update dengan software patch. 8. Backup data secara reguler. 9. Hindari booting dari floppy disk. Terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. 7. Kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Jangan download executable file atau dokumen secara langsung dari internet. Jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Jangan install game. Kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. Simpan file dokumen dalam format FTF bukan DOC. Selektif dalam mendownload attachment file dalam email.
Teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat dan kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Sekian materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.